Selamat datang di podcast Gizi Sehat dengan tema Sweet is fun, diabetes it's not. Manis boleh, diabetes jangan. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk hal itu, perkenalkan saya Niken Ilma selaku host kali ini bersama dengan pemateri kita ada Kak Umu Salama. Halo semua. Halo Kak Umu Salama, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang diabetes mellitus. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya Kak Ilma. Jujur saya senang sekali bisa hadir di podcast hari ini dengan membahas topik yang begitu penting untuk orang-orang, yaitu diabetes mellitus. Baik, kamu langsung saja kita mungkin membahas topik inti dari diabetes mellitus ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, sebelumnya teman-teman pengen tahu nih, apa itu diabetes mellitus? Jadi diabetes mellitus itu terbagi menjadi dua kata. Diabetes itu sering kencing, sedangkan mellitus itu manis. Jadi makanya kita lebih sering di lingkungan kita itu penyakit gula atau penyakit sering kencing. Di masyarakat awam mungkin lebih mengenal diabetes mellitus sebagai penyakit gula atau kencing manis. Iya, betul. Nah, jadi pada intinya diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula dalam darah itu tinggi. Oke. Nah, jadi kenapa bisa terjadi diabetes mellitus itu? Karena adanya gangguan kerja insulin. Nah, apa sih itu insulin? Jadi insulin itu adalah hormon yang mengatur kadar gula dalam darah itu agar tetap normal. Jadi intinya atau kesimpulannya, diabetes mellitus itu adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula dalam darah itu tinggi. Itu Kak Ilma. Penyebab utamanya karena dengan adanya gangguan pada insulin. Ya, betul sekali Kak. Oke, baik nih Kak Umu nih. Sebelumnya saya pernah baca berita-berita ataupun artikel-artikel yang membahas tentang diabetes mellitus ini, dan ternyata katanya penderita diabetes itu tidak hanya menyerang kepada orang tua seperti masyarakat awam kenal saat ini kan. Kalau misalnya diabetes mellitus itu penyakit untuk orang tua ya. Tapi yang saya baca kemarin katanya diabetes mellitus ini bisa menyerang anak-anak dan remaja. Bukan begitu? Jadi ada beberapa data yang sudah saya dapatkan menyatakan bahwa menurut hasil riset kesehatan dasar Indonesia, hampir 1/4 usia penyandang diabetes mellitus itu berada di umur 15 sampai 45 tahun. Wow, muda ya? Iya, jadi banyak pasien usia muda diabetes mellitus itu tidak terdiagnosa dengan baik dan takutnya menimbulkan komplikasi yang lebih berat lagi. Jadi betul Kak Ilma yang tadi bilang bahwa tidak hanya diabetes mellitus itu menyerang orang tua, tapi anak remaja juga bisa terkena diabetes mellitus. Oke, berarti kesimpulannya benar ya? Iya, benar bahwa diabetes mellitus ini bisa diserang juga kepada anak-anak. Iya, betul Kak. Ya. Nah, lalu sebenarnya nih, apa faktor yang mempengaruhi sehingga di usia-usia muda ini kita bisa terkena diabetes? Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak usia muda itu bisa terkena diabetes mellitus. Yang pertama ada karena faktor genetik atau keturunan. Jadi semakin dekat hubungan darah kita, semakin tinggi resiko kita terkena diabetes mellitus. Contohnya orang tua kandung itu bisa menurunkan 3 sampai 7 kali lipat risiko kepada anaknya. Jadi resikonya untuk seorang anak yang memiliki orang tua dengan diabetes itu resiko anaknya terkena diabetes jauh-jauh lebih tinggi. Iya. Kemudian yang kedua ada perubahan pola hidup. Jadi ketika kita tidak mengatur pola hidup kita sebaik-baik mungkin, itu dapat meningkatkan risiko kita terkena diabetes mellitus. Seperti kita lebih sering makan makanan siap saji, makanan junk food, begitu, minum minuman manis yang tinggi gula, itu dapat meningkatkan kita bisa terkena diabetes mellitus. Jadi ada beberapa faktor nih. Iya. Yang mempengaruhi sehingga kita bisa terkena diabetes usia muda. Betul Kak. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih Kak Umu. Gimana kita bisa melakukan pemeriksaan genetik untuk mendeteksi diabetes ini? Jadi sebelumnya itu saya jelaskan dulu apa sih tujuan pemeriksaan genetik ini.
Jadi tujuan pemeriksaan genetik ini untuk mendeteksi dini penyakit diabetes mellitus. Nah, di Indonesia itu ada salah satu rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta yang mempunyai program pemeriksaan genetik dengan biaya yang gratis. Wah, jadi buat teman-teman nih warga Jakarta dan sekitarnya, Iya, silahkan berkunjung langsung ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk melakukan pemeriksaan genetik untuk mendeteksi diabetes mellitus secara gratis. gratis. Oke. Dan ada info yang tidak kalah penting Kak Ilma. Apa itu Kak? Ternyata di Sulawesi Selatan itu ada juga rumah sakit yang menyediakan pemeriksaan genetik. Oh, di mana itu? Di Rumah Sakit Siloam Hospital Makassar. Oh, jadi Rumah Sakit Siloam Hospital Makassar. Apakah ada biayanya? Jadi biayanya itu sekitaran kurang lebih Rp350. Wah, ini info yang sangat menarik nih ya buat teman-teman semua yang dari wilayah Makassar dan juga sekitarnya bisa sekarang untuk ke Rumah Sakit Siloam Hospital untuk melakukan pemeriksaan genetik untuk mendeteksi diabetes mellitus hanya dengan biaya Rp350.000. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya. Betul. Oke. Nah, terkait dengan apa yang kita bahas tadi nih tentang diabetes mellitus. Sekarang saya mau bertanya tentang sebenarnya apa saja makanan yang aman dikonsumsi untuk penderita diabetes dan apa saja pantangan atau makanan yang seharusnya atau sebaiknya dihindari untuk penderita diabetes. Jadi ada beberapa makanan yang aman dikonsumsi. Kita mulai dari karbohidrat, seperti beras merah, ubi jalar, ada kentang rebus dan masih banyak lagi. Kemudian di protein hewani kita bisa makan ikan, ayam tanpa kulit. Kemudian di protein nabati itu kita bisa makan tempe, tahu. Kemudian kita bisa makan buah-buahan seperti pepaya, jeruk. Di sayuran juga kita bisa makan sayur sawi, sayur labu siam, sayur kangkung. Dan ada beberapa makanan yang wajib kita batasi untuk pasien diabetes mellitus. Mulai dari karbohidrat seperti nasi putih, roti putih, kemudian kita juga harus hindari namanya daging olahan seperti sosis, nugget, kornet. Kemudian kita harus batasi juga mengonsumsi minuman yang tinggi gula atau minuman isotonik. Dan yang terakhir kita harus hindari juga buah-buahan yang kalengan yang tinggi gula, Kak Ilma. Iya, betul. Oke. Jadi ada beberapa makanan yang aman dikonsumsi dan wajib dibatasi. Oke. Anyway, Kak Umu nih, saya penasaran dengan perbedaannya ketika kita makan nasi putih dingin dan nasi putih panas bagi penderita diabetes. Katanya nasi putih dingin lebih bagus untuk penderita diabetes. Gimana? Jadi baik dari nasi putih maupun nasi putih dingin itu sama nasi putih panas itu bisa semua kita konsumsi, tapi kita lihat dulu cara olah tak bagaimana, cara simpan nasi tak bagaimana sebelum dikonsumsi. Nah, jadi ada penelitian menyatakan bahwa nasi dingin itu lebih baik dan bermanfaat bagi pasien diabetes mellitus dan untuk menurunkan berat badan. Oke, jadi secara teori memang kalau misalnya nasi putih dingin dia lebih sehat. Iya, lebih sehat. Kemudian nasi dingin juga itu bisa menghasilkan gula darah yang rendah dibanding mengonsumsi nasi panas. Gitu, Kak. Kemudian nasi putih panas itu memiliki gula tinggi yang membuat orang agar cepat lapar, sedangkan nasi dingin itu gulanya rendah, membuat orang yang tahan lapar. Kenapa kita bisa tahan lapar? Karena adanya pati resisten. Nah, apa sih itu pati resisten? Jadi pati resisten itu adalah karbohidrat alami yang sulit dicerna oleh tubuh. Jadi proses pencernaan dalam tubuh itu melambat. Jadi intinya nasi dingin itu lebih baik dikonsumsi untuk yang ingin diet gitu dibanding nasi yang panas. Ilmu yang sangat bermanfaat dari Kak Umu ya tentang nasi putih dingin dan juga nasi putih panas. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak Umu nih. Ini sebenarnya out of topic,
tapi saya akan bertanya ini kepada Kakak Umu sesama mahasiswa Iya. gizi, oke? Betul. Sebenarnya setelah kita menjadi seorang ahli gizi nanti, setelah kita keluar dari sini, setelah kita lulus kuliah nanti dan mendapatkan gelar sarjana gizi, kira-kira kita bisa kerja di mana saja dan sebagai apa? Ya, jadi prospek kerja sarjana gizi itu lumayan luas, Kak. Jadi Ya. kita bisa jadi ahli gizi, kita bisa kerja di puskesmas, kita bisa kerja di rumah sakit, kita bisa jadi quality controlnya suatu pabrik makanan, kita bisa menjadi pengusaha makanan atau minuman, bisa buka catering, kita bisa juga daftar CPNS, bisa juga jadi dosen tapi kalau mau lanjut S2 gitu Kak. Dan masih banyak lagi. Banyak lagi. Iya, banyak. Ternyata sebenarnya luas juga ya. Iya, prospek cukup kerja luas dari Kak. lulusan gizi ini. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan dan juga menonton dari awal sampai akhir tentang podcast kita tentang topik kali ini, yaitu tentang diabetes mellitus dan cara mengelolanya memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang menjadi topik kita kali ini bisa bermanfaat ya, entah untuk kehidupan kita atau untuk orang-orang sehari-hari. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.